Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada tanggal 19 Juli. Ini adalah bulan kelima kita lakukan ibadah dengan online. Tema minggu ini adalah bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Terlebih dahulu saya akan membacakan seruan berbakti yang diambil dari Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan di mana tempat yang sangat damai adalah sehari di dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tubuh kita, hati kita adalah bait Roh Kudus, di mana kita akan rindu untuk terus datang kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu.
kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami yang menciptakan bumi dan seisinya, kami mengucap syukur karena Allah memelihara kami dari kami lahir sampai dengan hari ini, memberikan fasilitas sehingga kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang menilik setiap hati kami, supaya minggu ini kami dan keluarga kami boleh datang menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami, supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya hati kita terus disatukan dan kita terus dieratkan di dalam Tuhan. Kita akan menyanyi Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Eratkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Tibalah saatnya kita akan mengucapkan ikrar iman kita. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya ya. Mari kita mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita juga akan mengucapkan moto gereja kita.
mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Mari ya, 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Mujiono. Tetapi mari kita menyiapkan hati kita dengan nyanyian firman, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kini tiba saatnya kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, Tuhan berkenan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami. Roh Tuhan akan memberikan terang di dalam hati pikiran kami, kiranya kami beroleh pengertian dan hikmat. Dan biarlah kuasa Allah juga akan bekerja ketika kami hidup di dalam firman-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, juga melalui keluarga kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pada pagi ini firman Tuhan diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, saya akan menolong membacakannya. Demikian bunyinya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema minggu ini yaitu bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Tentu kalau kita mendengar kata bertumbuh dan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pasti kita akan menjadi senang. Tanaman yang kita tanam apabila tumbuh, menjadi besar, berbunga dan berbuah, itu menyenangkan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya apabila kita bertumbuh, menjadi besar dan berbuah-buah sebagai orang percaya, itu juga akan menyenangkan. Dan demikian juga keluarga kita, apabila kita menjadi keluarga yang bertumbuh, itu akan menyenangkan. Bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Kalau misalnya kita coba untuk memahami tema ini, mari kita akan coba berangkat dari tema ini dulu. Apa sih sebenarnya keluarga? Pada saat tanggal 4 Juli yang baru saja di gereja itu ada pernikahan Saudara Tatit Adirasa dan Elo Ayukinanti. Mereka sebenarnya bermaksud ingin mengundang semuanya untuk turut bersuka-cita. Tetapi karena situasi dan kondisi, pemberkatan pernikahan hanya didatangi atau berlaku khusus untuk keluarga inti. Jadi keluarga memang ada yang disebut keluarga inti. Tapi kalau kita berbicara tentang keluarga, bisa juga mengarah kepada keluarga besar. Keluarga inti yang dimaksudkan itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Kalau keluarga besar bisa jadi keluarga inti tersebut, yaitu ayah, ibu, dan anak, ditambah lagi bisa ada juga kakek atau nenek apabila mereka masih hidup dan tinggal bersama-sama dari keluarga itu, inti itu. Bisa jadi keluarga inti juga selain ada nenek dan kakek,
mungkin keponakan-keponakan yang tinggal bersama-sama. Nah kalau demikian itu istilahnya menjadi keluarga besar. Kalau di sini ada kata persekutuan keluarga, berarti adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang saya lihat di Google, di sana ada KBBI Jago Kata, itu ada penjelasan demikian. Persekutuan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disiapkan oleh Jago Kata tersebut, ada 3 penjelasan. 1, hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan. Kemudian ada tambahan dalam kurung, orang-orang yang sama kepentingan. Hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan, orang-orang yang sama kepentingan. Yang kedua menjelaskan tentang perseroan dagang atau kongsi atau maskapai. Kemudian yang ketiga ada penjelasan perserikatan dalam kurung negara-negara. Jadi kalau persekutuan keluarga, kalau misalnya ini dalam bidang rohani, tema ini tentunya yaitu persekutuan dalam keluarga Kristen, keluarga kita. Berarti di sana persekutuan keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak, kalau itu keluarga inti. Kalau itu keluarga besar ada juga nenek kakek apabila tinggal bersama-sama, keponakan-keponakan yang tinggal bersama-sama, bahkan bisa juga orang yang bekerja di rumah tangga itu. Jadi persekutuan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta meneladani hidup Tuhan Yesus dan memperhatikan ajaran-ajarannya yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Kembali kepada nats firman Tuhan yang hanya 1 ayat dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya baca kembali ayat tersebut. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Kalau kita perhatikan nats ini ya surat yang ditujukan oleh penulis Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Cuma menyebut nama Rufus dan menyebut nama ibunya. Berarti ini menyebut anak dan ibu. Anak dan ibu. Ibu di situ nonim. Cuma Rufus memang sudah jelas Rufus. Kemudian di situ ada kata ibunya nonim. Kalau kita berbicara tentang keluarga, mungkin muncul di dalam pikiran kita mana ayah atau bapaknya. Kalau itu muncul, ya bagus. Gitu. Nah oleh sebab itu pada saat ini supaya kita bisa belajar dari Rufus dan ibunya yang mendapatkan salam
dalam firman Tuhan ini, kita akan coba menelusuri siapa sebenarnya kepala keluarga atau ayah dari Rufus atau istri dari ibunya Rufus. Mari saya ajak saudara untuk membuka kitab Injil Markus. Dalam Injil Markus yang ke-15 ayatnya yang ke-21. Markus 15 ayat 21 ada firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di sana kita menemukan kata Rufus, tetapi di situ juga ada nama Alexander. Kemudian kedua anak ini, Alexander dan Rufus, untuk memperkenalkan ayahnya, Simon, orang Kirene. Kita juga tidak menemukan kata ibu, ya, ibu. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13, berarti di situ sebenarnya Rufus dan juga ibunya itu adalah keluarga dari Simon orang Kirene. Kirene itu sekarang di Afrika Utara. Kemudian ternyata Rufus itu bukan anak tunggal, tetapi dia juga punya saudara Alexander. Ya, dari Markus pasal yang ke-15 ayat 21. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tema bertumbuh dalam persekutuan keluarga, ada pada kita contoh keluarga Simon orang Kirene, berikut dengan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Kalau misalnya kita kembali melihat kitab Markus yang ke-15 ayat 21, di sana ada kata Rufus. Ya, ada nama Rufus. Pertanyaan yang muncul, apakah Rufus yang dimaksud orangnya sama dengan Rufus dalam Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Kalau misalnya Rufus yang dimaksud orangnya sama, Roma pasal 16 ayatnya yang ke-13 juga yang dimaksudkan penulis Injil Markus pasal yang 15 ayat 21, berarti memang keluarga. Ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada dua anak. Ya. Ada dua anak. Simon, apakah dia orang percaya? Simon orang Kirene, apakah dia seorang pengikut Kristus? Simon orang Kirene yang diperkenalkan ayah dari anak Alexander dan Rufus, apakah hamba Tuhan? Sehingga mereka bisa disebut sebagai keluarga Kristen. Nah, oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20 itu ada firman Tuhan demikian.
Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Simon yang adalah diperkenalkan sebagai ayah dari Alexander dan Rufus tidak ada di dalam ayat ini. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20 ini ada frasa yang perlu kita perhatikan. Yaitu di sana disebutkan tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam ayat 20 itu ada kata beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Nah, kembali kita bisa menduga-menduga atau kita bisa bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan orang Kirene di sini? Beberapa orang Siprus dan beberapa orang Kirene ini salah satunya sebenarnya Simon. Cuma di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-20 itu orang Kirene. Nah, kalau benar sekalipun nama Simon tidak disebutkan, berarti Bapak Ibu Saudara, Simon itu sudah diubah hidupnya. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun awal perjumpaannya tidak menyenangkan, kala dia akan merayakan Paskah ke Yerusalem, kala waktu itu Yesus akan disalib, dia ketikan sampur dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib. Tapi hal yang tidak menyenangkan itu perjumpaan dengan Yesus itu ternyata kalau kita perhatikan ayat ini tadi, dia mengalami perubahan hidup. Sudah menjadi orang percaya. Dan jika benar Kisah Rasul-Rasul 11 ayat 20 itu Simon ada di sana, berarti Simon orang Kirene itu menjadi Kristen dan melayani. Nah, bagaimana juga dengan Alexander? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab yang sama, maksudnya Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-33. Karena tadi Injil Markus memperkenalkan Simon, orang Kirene itu, nama Alexander dan Rufus ya, anak-anaknya. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-33, di sana dinyatakan. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dan dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Judul dari ayat ini ada di dalam perikop, Demetrius menimbulkan huru hara. Dan kalau kita lihat di sana ada Alexander. Nah, kembali muncul pertanyaan, apakah Alexander yang dimaksud juga yang dinyatakan oleh penulis Injil Markus? Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Nah, jika iya, berarti Bapak Ibu Saudara, teks kita, nats kita yang memang ya, singkat dan kita tidak tahu banyak. Di sana hanya tertulis salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya, Rufus, ibunya Alexander, mereka punya ayah atau kepala rumah tangga
ya, namanya Simon, ya. Simon orang Kirene. Jadi kalau misalnya kita lihat penjelasan seperti ini, berarti Simon ayahnya memberitakan Injil, ya, pelayan Injil. Kemudian Rufus juga melayani. Kemudian Alexander saudaranya juga melayani. Kemudian ibunya, ya, ibunya walaupun di sini ditulis hanya salam juga kepada ibunya yang juga ibu bagiku. Ibunya yang tidak tahu namanya ini ya, nonim ini juga melayani. Semua melayani. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing sebagai orang yang percaya atau keluarga Kristen? Nah, mari kita akan belajar. Di sini kan bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Bagaimana bertumbuh dalam keluarga? Kalau misalnya kita melihat keluarga Simon orang Kirene. Kalau kita berbicara tentang ya, persekutuan, sering orientasi kita itu pada datang untuk persekutuan doa, datang untuk persekutuan BBI, datang pria atau kaum muda. Di sana biasanya kalau bersekutu itu ya ada doa, ada nyanyian, ada firman. Seperti itu. Sering kalau persekutuan cenderung ini sebenarnya kayak ibadah. Ya, tidak salah. Kalau misalnya bertumbuh dalam persekutuan keluarga, bisa jadi di sana memang ada kegiatan kayak ibadah bersama-sama dengan keluarga. Nah, pada saat ini saya tidak menyinggung hal itu karena kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita sudah dengar minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pendeta Aryo yang melayani di Cibubur, Jakarta. Di antaranya aplikasinya supaya kita mengadakan ibadah keluarga, persekutuan keluarga. Tetapi pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyoroti dari nats ya, yang dipercayakan pada saya untuk disampaikan dari salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya. Nah, dari ayat ini saya mengajak saudara untuk bagaimana membangun persekutuan keluarga, gitu ya. Dalam arti bukan ibadah ya, bukan dalam yang karena persekutuan sering itu larinya kepada ibadah, ada nyanyi, ada doa. Tapi sebenarnya persekutuan itu bukan hanya sekedar itu. Kala kami mengalami perjalanan jauh ada persekutuan pendeta. Kalau kita bersekutu bukan nunggu nanti di Banyuwangi. Kalau ada persekutuan pendeta di Banyuwangi. Kepada kita perjalanan ke sana pada saat kita naik bis. Pada saat naik bis persekutuan di sana kita ngobrol. Itu juga namanya persekutuan. Jadi tidak usah nunggu sampai di sana. Kalau mau nyanyi, ayo. Kalau mau berbagi kesaksian, ayo. Kalau mau ngobrol-ngobrol dari ke hati, ayo. Nah, kalau misalnya melihat itu Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-13 ini ada dua hal yang perlu kita tangkap. Yang pertama adalah kata yang pertama dari ayat yang ke-13 yaitu salam. Kata salam ini kata kerja, Bapak Ibu Saudara. Kata ini sebenarnya kata yang penting. Kata ini adalah kata yang aktif. Kata salam ini sebenarnya menunjukkan kayak ada unsur ya kepedulian, ada unsur perhatian,
ada unsur kasih. Kalau misalnya di bahasa Inggris ada welcome itu ada istilahnya terbuka. Di sana ada Inggris dalam arti kayak hak gitu ya, merangkul, ada rangkulan, ada rangkul. Di sana kayak ada peluk gitu ya, peluk. Kalau di daerah-daerah Indonesia ada juga kalau ketemu itu ya cium pipi atau cium dahi. Gitu. Kalau di mungkin bangsa-bangsa di benua-benua yang lain ada. Kalau ketemu atau berpisah itu ada kata kayak melakukan salam dalam arti peluk. Nah, salam yang dimaksud itu sebenarnya di sini itu kata kerja, dia aktif, penting, fundamental, dan itu sebenarnya ada unsur kayak welcome. Welcome itu ada kata yang ini istilahnya benar-benar menyenangkan. Ya, kata yang menyenangkan. Coba kita akan perhatikan ayat ini, Roma 16 ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan mulai ayat yang pertama gitu, sampai ayat yang ke-16, di sana ada kata salam. Berulang kali, bukan hanya sekali dua kali. Salam, salam, salam. Kepada nama orang-orang. Ini kalau saya daftar itu ada 26 nama ya, disebut dalam salamnya. Ternyata kalau kita perhatikan ini, Paulus atau penulis surat ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh ini istilahnya apa ya, hangat. Benar-benar kayak salam yang disampaikan itu benar-benar keluar dari lubuk hati. Di sana kayak ada rengkuhan atau kasih atau rangkulan. Dan itu sebenarnya ada suatu hal yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Dan dari 26 nama yang ada di sana diantaranya ada beberapa wanita. Wanita. Apa itu maksudnya? Kalau misalnya yang dekat dengan ayat 13 yang menjadi nats kita, di sana ada Trivena, ada Trifosa, bisa jadi mereka adalah wanita kembar. Di ayat-ayat sebelumnya ada Phoebe, kemudian di sana ada Maria. Nah, berarti sebenarnya kepada orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, yang sudah menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, kepada semuanya Paulus itu hangat. Gitu ya. Hangat. Bukan hanya beli kasih untuk yang pria-pria saja, tetapi nyatanya kalau kita renungkan ada juga beberapa wanita. Nah, kalau salam ini mengandung makna seperti itu ya. Istilahnya ada rengkuan, ada pelukan, ada hangat yang sifatnya aktif, ada welcome, ya, ada welcome dan semacamnya. Kita angkat karena topik kita bertumbuh dalam persekutuan keluarga. Memang kalau kita berbicara ini hubungan Paulus penulis surat dengan orang-orang Kristen di Roma, berbicara tentang gereja. Ternyata gereja itu ada juga sebuah keluarga dari orang-orang percaya. Allah sebagai Bapa, orang-orang sebagai anak-anak. Dan kalau kita perhatikan dari latar belakang atau tempat ini ditulis, memang itulah gereja, keluarga Allah. Di sana ada makna dalam petik itu salam, welcome. Keterbukaan, ada kasih sayang, ada kepedulian, ada kehangatan. Dan ketika itu kita angkat kebenaran itu dalam hubungan kita dengan keluarga. Ingat persekutuan itu ternyata menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang jago kata tadi. Tapi sebenarnya kalau
Dibandingkan dengan kamus-kamus yang lain hampir sama sih di sana, mengandung makna bersekutu, bersatu, berhimpun, ada ikatan orang-orang yang punya kepentingan yang sama, ya, maksud sama. Nah, ketika saudara dan sebagai orang-orang percaya atau keluarga-keluarga Kristen, tentulah kita juga ingin nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sebagai keluarga Kristen, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pelayanan kita. Nah, kita bisa angkat makna di balik kata salam, kata kerja ini dalam kehidupan kita. Dalam zaman modern sekarang ini banyak ayah main pukul kepada istrinya. Orang tua main pukul kepada anaknya. Bukan hangat, bukan ciuman, bukan pelukan, bukan istilahnya ya kayak kasih sayang. Nah, jika makna dalam tanda petik salam itu kita angkat di dalam kehidupan keluarga kita, dilakukan oleh ayah, oleh ibu, oleh anak-anak, wah pasti nanti akan bisa bertumbuh ya, kehidupan keluarga kita di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi di awal saya menyebut ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Memang saya tidak berbicara tentang ibadah keluarga, itu ya seperti ya otomatis lah di sana ada ibadah keluarga. Yang kedua dari ayat yang ke-13 ini pernyataan penulis Rasul Paulus kepada orang-orang yang Kristen di Roma ya. Salam kepada Rufus, orang pilihan, dan salam dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu juga. Nah, kalau secara hurufiah, apakah Rasul Paulus penulis surat ini anaknya dari Simon orang Kirene atau saudara dari Alexander atau Rufus atau dilahirkan oleh ibu Rufus? Tidak. Tetapi sebenarnya yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebenarnya figuratif. Nah, hanya figuratif. Istilah ibu. Kalau kita berbicara tentang ibu, ada ibu negara. Siapa ibu negara? Ya. Ya. Itu istri dari Bapak Presiden dalam sebuah negara. Ada ibu bangsa, ada ibu pertiwi. Apa ibu pertiwi? Itu bisa figuratif. Nah, kalau ibu di sini bagi Rasul Paulus, ibu Rufus dan Alexander dianggap sebagai ibunya. Artinya apa? Nah, berarti di sini Bapak Ibu Saudara, dari ibu Rufus ini kayak ada kepedulian. Sehingga sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan ya dalam suratnya itu. Mengatakan, salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu juga. Jadi makna dari kata figuratif, ya, bukan dalam arti harfiah. Ibu di sana sebenarnya ibu Rufus ini amat peduli, care dengan ya, istilahnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Bisa jadi Rasul Paulus mengalaminya, merasakannya sehingga dia menulis demikian. Memang kita tidak tahu ya, cuma dia bilang salam juga kepada ibunya, ibu Rufus, yang bagiku juga ibu juga. Berarti di sana ada kepedulian. Sama seperti ibu istri
Simon orang ini peduli dengan Rufus hidupnya. Dia peduli dengan Alexander anaknya. Dia juga peduli dengan istilahnya suaminya. Jadi kata ibu ini ada unsur kepedulian seorang ibu. Jadi mempunyai hati yang benar, memiliki kasih seperti Tuhan. Ibu bagi hidup Paulus berarti dia menikmati, bisa jadi kalau misalnya Paulus lapar misalnya, oh ibu ini nyiapin makan. Kalau dia tidak ada tempat tinggal waktu pekabaran Injil, bisa jadi ibu ini menyiapkan rumahnya untuk tempat tinggal. Yang pasti di sini ada care, kepedulian. Coba nanti Bapak Ibu Saudara kalau punya HP Android, misalnya ibu gitu ya, ketik apa hari ibu atau makna ibu dan semacamnya. Di sana banyak artikel yang ditulis, tetapi hampir semuanya menggambarkan ibu itu sosok, ya ada penulis-penulis yang menggambarkan ibu itu sosok yang menyenangkan. Kala dia merasa salah gitu ya, ibunya itu besar hati mengampuni. Kalau dia istilahnya ibu itu ya segala-galanya. Ada kasih, ada kemurahan, ada pengampunan, ada pemeliharaan, ada perhatian. Nah, itu kata ibu. Dan kalau kita perhatikan, salam juga kepada Ibu Rufus yang saya anggap juga sebagai ibunya. Di nama-nama orang yang saya sebut ada 26 nama orang. Di sana sebenarnya semuanya bertutur tentang kehidupan mereka bersama dengan Paulus. Intinya mereka itu berbuka pintu, berbuka rumah, berbuka tangan, berbuka hati. Seperti hatinya Allah, seperti kasihnya Allah, seperti di sana ada pengorbanan, ada yang kalau kita perhatikan mulai dari ayat-ayat yang pertama ada yang berkorban, ada yang membanting tulang, kerja keras. Ya banyak kata kerja yang ia sampaikan, yang menuturkan, menjelaskan nama orang-orang yang diperkenalkan ya, dalam salamnya. Dan memang itu sebenarnya adalah gereja. Ya, Roma ini ada kumpulan orang-orang percaya. Jadi memang gereja di sana perlu ada hati yang seperti hatinya seorang ibu. Di mana ada dalam arti ketulusan, hati yang benar, ada hati yang kasih seperti Allah. Sehingga kalau siapapun baik pria atau wanita yang tadi dipaparkan oleh Paulus dalam salamnya, di sana ada unsur rela berkorban, ya, berjuang, kerja keras. Ya, tadi saya bilang rela berbuka pintu, berbuka tangan, berbuka hati. Nah, kalau kebenaran tentang kasih, di sana perlu ada pengorbanan, ada perhatian, ada terbuka pintu, tangan, dan hati. Itu memang itulah kehidupan yang harus dikerjakan oleh orang-orang gereja, orang-orang percaya di Roma. Dan kalau kita angkat pada saat kita merindukan keluarga kita bertumbuh dalam persekutuan, dalam maknanya bukan hanya
ibadah bersama, nyanyi bersama, doa bersama, membaca firman Tuhan. Tetapi perlu diselangi dengan makna kata salam dan esensi yang ada di sana. Kemudian ada makna kata ibu. Ya. Bagiku adalah ibu. Makna esensi dari kata ibu itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat setting ayat-ayat sesudah dari Roma 16 ayatnya yang ke-13, di sana ada peringatan ya, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24, di sana ada peringatan. Ayatnya yang ke-17, 18 saya baca ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, pada saat kita membangun, bertumbuh di dalam keluarga, memang ya sikap kita, perkataan kita, hati kita, tindakan kita di sana harus jauh dari pura-pura, harus dengan tulus, ya, tidak ada maksud jahat, semuanya untuk kebaikan. Ya, dengan demikian, saudara, pastilah nanti saudara akan bisa bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan Yesus Kristus seperti keluarga Simon dari Kirene yang melayani, punya melayani, anak-anaknya melayani. Nah, kalau saya perhatikan buku induk gereja Nazaret, saudara, keluarga-keluarga kita itu ada yang keluarga inti semuanya sudah percaya. Ada keluarga besar, di keluarga itu ada juga nenek yang ngasih tinggal dalam keluarga itu. Tetapi di buku induk gereja juga ada dalam keluarga itu hanya dia seorang Kristen. Ayahnya belum, saudaranya belum. Nah, bagaimana bisa bertumbuh dalam persekutuan keluarga di sini? Masih bisa. Justru itu kesempatan bagi baik yang mempunyai keluarga inti, semuanya sudah Kristen, keluarga besar sudah Kristen, ataupun seorang diri Kristen, apa itu anak, apa kita sebagai seorang istri, atau kita seorang ayah. Jika seorang diri, kalau kita semuanya mempraktekkan makna salam di dalam ayat yang ke-13, esensi yang ada di sana, kebenaran-kebenaran yang di sana. Kemudian ada juga di sana menganggap ibunya, karena dia juga ibuku, mempunyai hati seorang ibu, sekalipun seorang diri dalam keluarga sebagai orang percaya, jika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi berkat. Seperti Simon Kirene, istrinya akhirnya menjadi percaya, bukan hanya itu saja, anak-anaknya juga menjadi percaya. Bisa jadi nanti kalau saudara sendiri dalam keluarga mempunyai itu, kita bisa memahami makna ini, nanti kan kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, Roh Kudus akan bekerja. Sehingga kehidupan kita yang mempunyai hati, ya, seperti seorang ibu, hati yang benar, kasih seperti Allah. Kemudian semua sedang terbuka, tangan terbuka, hati terbuka. Kemudian ada kemesraan, ada kehangatan, gitu ya. Dari kata salam itu. Pasti orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus menjadi kenal. Kalau tema kita tahun ini kan penginjilan. Nah, biarlah melalui bertumbuh di dalam persekutuan keluarga, kita mempraktekkan kehidupan yang benar, membeli hati yang benar, hati seperti kasih Tuhan, memiliki kepedulian seperti seorang ibu, ayah, memiliki hati seperti seorang ibu, kepedulian semua anggota keluarga punya kehangatan satu dengan yang lain. Wah, itu akan menjadi dahsyat. Amin. Amin. Mari kiranya kita akan bisa bertumbuh bersama-sama
di dalam keluarga. Lebih-lebih seperti pada saat sekarang ini. Di tengah-tengah kesulitan bisa saja keluarga ikut terdampak. Dan kita bisa tampil untuk memberkati keluarga kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami sudah belajar dari keluarga Rufus, mana dia sudah percaya kepada Yesus ketika berjumpa ku salib. Kemudian istrinya, anak-anaknya bukan saja percaya tetapi juga melayani. Kiranya kami memiliki hati, sikap, kepedulian, kasih sayang seperti Paulus, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja. Juga memiliki hati seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh bertumbuh, kehidupan kami mendekat, semakin dekat dengan Tuhan melalui persekutuan yang indah yang kami lakukan di hidup kami dalam keluarga kami masing-masing. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah disampaikan Bapak Pendeta Muji. Apakah keluargaku adalah rumahku? Untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan memuji sebuah lagu judul Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
saatnya kita akan memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan berdoa untuk persembahan dan persepuluhan ini. Bapa kami yang di surga, yang selalu mencukupkan kami, yang selalu memelihara kami, pagi ini kami datang untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan untuk memuliakan Tuhan melalui gereja kami, menolong panitia keuangan untuk mengelola supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyimak beberapa pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini, antara lain, laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita bahagia. Saudara Tatit Adirasa dengan Saudari Elok Ayu Kinanti telah melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 4 Juli 2020 bertempat di GBI Nazaret, Surabaya. Dikarenakan masih dalam suasana menghadapi masa pandemi, pemberkatan nikah yang sudah berlangsung tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan hanya boleh dihadiri oleh keluarga dan beberapa panitia perancang saja. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati mempelai berdua. Bagi teman-teman kaum muda, ikuti persekutuan kaum muda di jam 7 malam dengan tema Reference, yang artinya menghormati. Meeting ID ada di bawah ya. Jangan lupa kawan-kawan. Sampai jumpa. Halo, yuk ikutan acara sekolah minggu untuk mengisi liburan, yaitu Lomba Membuat Video. Acara ini diperpanjang hingga tanggal 26 Juli 2020 dan pemenang akan diumumkan tanggal 2 Agustus 2020. Untuk keterangan lebih lanjut akan diinfokan di grup WA masing-masing kelas. Caranya cukup membuat video tentang persekutuan keluarga atau mesbah keluarga. Satu keluarga cukup membuat 1 video saja. Ayo kita berpartisipasi dalam acara ini. Jangan dilewatkan ya, karena akan ada hadiah menarik dari sekolah minggu. Ibadah tanggal 26 Juli akan dilayani oleh Bapak Adren Jurit Pamungkas dengan tema Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi.
Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Sekalian akan memimpin doa syafaat. Untuk itu kami persilakan Pak Pendeta Muji. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, juga adik-adik semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah online dalam keluarga kita masing-masing. Dan mari kita akan mengucap syukur dan berdoa sama-sama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, tetapi juga Allah yang penuh kasih. Bapa, dalam doa kami berterima kasih karena pemeliharaan, juga karena pelindungan serta kasih. Ucap syukur karena campur tangan Allah selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami ucap syukur jika kami ada dan kami hidup, itu juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami, sehingga kami boleh berbakti bersama-sama dalam ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing secara online. Bapa, pada saat ini kami mohon, biarlah Tuhan berkenan menilik hati kami masing-masing. Kami merindukan pembaruan, pengampunan dari Allah. Bisa jadi di dalam kehidupan kami, mungkin kami sudah mendukakan hati Tuhan. Ada kelemahan dan juga ada dosa di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan juga sudah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah roh Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu akan mengerjakannya, sehingga kami selalu diperbarui seluruh hidup kami oleh roh dan oleh kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Bapa, kami memohon biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk negara-negara, kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Pada saat ini di mana-mana masih terjadi pandemik, dan itu seakan-akan tiada akhir. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan campur tangan pada setiap negara-negara dan bangsa. Termasuk Bapa, secara khusus kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan akan menolong supaya dalam situasi yang terus menerus, yang kami tidak tahu kapan itu berakhir, kami sebagai bangsa memohon Tuhan melindungi kami semuanya. Kami tetap berdoa untuk para dokter, perawat, atau para sukarelawan yang di garis depan, khususnya di mana mengobati, menolong, khususnya teman-teman kami sebangsa setanah air yang pada ejanya ini juga terus berjuang untuk pemulihan dan kesembuhan. Dan kami berdoa supaya situasi yang ada ini tidak akan mengganggu berjalannya pemerintahan di negara kami, termasuk juga program-program pembangunan di segala bidang, teristimewa di dalam bidang ekonomi. Tuhan campur tangan supaya ekonomi di tempat kami bisa tetap berjalan dan bisa bertumbuh dengan baik, sehingga Bapak
kami bisa akan terus untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kami serahkan para pemimpin, Tuhan akan memberkati, anugerahi mereka semuanya. Hikmat yang dari Tuhan, juga kuasa. Ketika kami rindu untuk pemulihan kegiatan ekonomi di negara kami, sementara itu kami juga rindu supaya COVID tidak terus menimbulkan masalah-masalah berkenaan dengan kesehatan, apalagi kehidupan. Tuhan campur tangan ketika ada aturan untuk hidup baru atau normal baru. Tuhan menolong kami semuanya, para pemimpin dan rakyat, di saat-saat situasi seperti saat sekarang ini. Biarlah kami bisa mentaati hal-hal yang menolong kami masing-masing, sehingga virus atau COVID-19 ini tidak akan terus akan berkembang. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja. Tuhan juga menolong. Bila kesempatan seperti ini, kami tidak akan berhenti untuk terus melayani, bahkan mengabarkan kabar baik. Bila situasi yang ada, justru kami boleh menyampaikan kabar sukacita yang ada di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati persekutuan-persekutuan atau acara-acara, pertemuan-pertemuan yang diadakan secara daring atau online. Biarlah itu akan terus menolong kami untuk tetap bersatu, untuk mewujudkan hal yang telah Tuhan taruh di dalam kami sebagai umat baptis, sehingga kami boleh tetap menjadi gereja yang di dalamnya mengabarkan Injil. Dan pada saat ini Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami banyak yang sakit, baik oleh karena virus COVID ataupun lainnya. Kami merindukan Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Nazaret. Kami mengucap syukur Tuhan terus pelihara kami. Kegiatan-kegiatan untuk persekutuan seperti sebelum terjadi COVID memang kami tidak bisa lakukan. Tetapi kami ucap syukur Tuhan memperlengkapi, Tuhan menolong teman-teman kami semuanya, sehingga kami bisa menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih, seperti firman-Mu yang dinyatakan, perlunya kami bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus melalui persekutuan keluarga. Tuhan akan memberkati, sehingga kami dalam situasi sulit kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, juga pelayanan kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu semuanya, mulai dari yang anak-anak, bayi, ibu-ibu yang sedang mengandung, sampai hamba-hamba-Mu yang menjadi nenek dan kakek. Penyertaan, pemeliharaan, pimpinan, perlindungan, juga berkat Allah turun atas kami semuanya. Yang bekerja, yang belajar, yang menjadi ibu rumah tangga, Tuhan anugerahi kami kuasa. Terima kasih atas ibadah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Rangkaian puji-pujian, persembahan, doa, firman kiranya akan naik ke hadirat Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh permohonan ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu.
Amin.